Selamat siang semuanya, selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted and free webinar in Indonesia with passionate expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, penyedia layanan cloud hosting paling terpercaya di Indonesia dan partner kamu untuk sukses online. Sebelumnya perkenalkan nama aku Lintang, bagi yang belum kenal, dan kembali lagi sama aku Lintang bagi yang udah sering ikutan di Dewa Talks. Semoga nggak bosen ya lihat aku. Apakah ada yang baru pertama kali ikutan webinar pada hari ini? Maksudku di Dewa Talks? Oke, halo selamat datang Kak Ihsan, Kak Adinata, terima kasih, sudah ikutan ya di webinar siang ini. Nah, aku mau kasih tahu sedikit informasi nih bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di webinar Dewa Talks mengenai Dewa Talks dan juga Dewa Web. Nah, kalau misalnya Dewa Talks sendiri adalah webinar gratis yang dipersembahkan oleh Dewa Web dan diselenggarakan setiap seminggu minimal 1 kali di hari Senin atau Kamis di jam 2 siang atau jam 7 malam. Cloud Hosting 101 Introduction for Beginners. Jadi, sesuai judul, pada siang ini kita akan membahas mengenai cloud hosting. Nah, mungkin, mmm, dari Jeremy boleh nyalain kamera dulu nggak nih, Jer? Oke. Hai Jeremy. Halo halo. Terima kasih ya, Jar, sudah mau ngisi dan sharing-sharing di Dewa Talk siang ini, Jeremy. Terima kasih juga Kak Lintang sudah mengundang saya ke sini. Oke. Nah, sebelum kita mulai juga, apa aja sih, Jar, yang akan dibahas di webinar siang ini, Jar? Yang kita mau bahas di siang ini sih paling, perbedaan ya dari misalkan kalau teman-teman sebelumnya udah punya hosting kan ada yang namanya shared hosting, dan sekarang kita mau belajar tentang cloud hosting. Bedanya seperti apa sih? Kayak gitu. Oke, oke, oke. Jeremy, sebelumnya boleh perkenalan diri dulu juga nggak nih ke teman-teman? Jeremy itu siapa sih di Dewa Web? Oh iya, nama saya Jeremy, saya di The Web sebagai L1 Ninja Support. Ud Biasanya juga mungkin kalau misalnya kalian customer The Web, pernah ketemu saya di live chat The Web ya? Atau di lewat tiket. Pertama perkenalkan nama saya Jeremy, saya L1 Ninja Super di Dewa Web. Mungkin kalian pernah ketemu saya juga di live chat, di tiket support atau mungkin di telepon juga pernah ya. Saat ini saya mau membawakan tentang cloud hosting. Tadi sesuai pollingnya masih banyak yang belum tahu cloud hosting apa ya. Nah, sebelumnya saya mau tanya kira-kira udah ada yang punya hosting belum sebelumnya? Atau udah ada punya website? Udah, sudah. Oh, masih ada yang pakai Blogspot ya? Oh, ada banyak juga nih yang pakai nih. Oh, ada yang pakai VPS juga. Oke. Nah, pertama saya mungkin jelasin dulu ya, fungsi dari hosting itu apa sih sebenarnya. Di sini juga ada penjelasannya ya. Hosting adalah layanan yang digunakan untuk menyimpan data website, email, atau aplikasi, sehingga bisa diakses oleh pengguna melalui internet. Nah, biasanya tuh hosting berguna biasanya untuk kita upload aplikasi, atau misalkan kita bikin website, semua data website tuh tersimpannya di dalam hosting. Terus juga untuk pembuatan email domain juga bisa melalui hosting. Nah, untuk saat ini teknologi hosting ada dibagi dua ya, yaitu traditional hosting dan berbasis teknologi cloud computing. Nah, untuk di dalam sendiri saat ini kita udah pakai teknologi cloud computing ya teman-teman. Nah, ini saya mau jelasin dulu sebelumnya traditional hosting tuh ada beberapa jenis ya. Yang pertama shared web hosting. Kalau shared web hosting mungkin kalian udah sering dengar ya, yang biasanya satu server dipakai banyak pengguna. Nah, biasanya tuh kalau shared web hosting tuh menggunakan control panel, misalkan cPanel atau Plex dan panel-panel lainnya. Nah, yang kedua itu ada dedicated server hosting. Kalau dedicated server hosting ini satu server cuma dipakai untuk satu pengguna doang. Jadi customer punya full access root
ke servernya. Jadi bisa install aplikasi apapun yang mereka mau. Nggak terbatas di panelnya doang. Kalau misalnya share web hosting kan terbatas dari panelnya doang ya. Misalkan si panel berarti terbatas di lingkup si panelnya aja. Di luar itu nggak bisa. Nah, lalu yang ketiga ada colocation hosting. Kalau colocation hosting ini, customer beli server sendiri. Kemudian ditaruh di rak penyedia hosting atau disambungkan ke network dan data center supaya bisa diakses. Nah, yang keempat ini adalah VPS, Virtual Private Server. Nah, ini satu server yang dibagi menjadi beberapa VPS supaya rasanya mirip seperti dedicated server hosting. Nah, VPS ini juga memiliki akses tersendiri ya. Ini terhitungnya hybrid antara shared dan dedicated server hosting. Nah, next. Nah, ini untuk cloud computing-nya nih teman-teman nih, perbedaannya. Dari gambarnya kita bisa lihat ya, perbedaan tradisional hosting sama cloud computing. Nah, kalau misalnya cloud computing, untuk teknologinya, salah satu teknik networking, di mana sekumpulan server, seperti gambar ini ya, yang di sebelah kanan, sekumpulan server komputer yang tadinya terpisah-pisah, yang sebelumnya tradisional ini kan terpisah, dikoneksikan menjadi satu kesatuan, sehingga terlihat menjadi satu unit. Nah, dan cloud computing juga bisa dikelola secara virtual, jadi nggak repot lagi, seperti mau menyimpan storage atau menyalakan aplikasi, atau upload aplikasi-aplikasi bisa langsung virtual ya. Nah, ini untuk selanjutnya karakteristik cloud hosting modern. Yang pertama, elastik. Bisa upgrade atau downgrade apa saja. Di sini maksudnya untuk upgrade downgrade-nya itu upgrade atau downgrade seperti resource, misalkan RAM atau disk usage atau storage-nya atau CPU-nya. Nah, kalau cloud hosting modern tuh udah bisa upgrade atau downgrade kapan saja. Jadi kalau misalnya kita butuh RAM yang lebih gede atau disk usage atau storage yang lebih gede, kita bisa upgrade kapan aja. Nah, setelah itu yang kedua, scalable. Di sini lebih ke back-end ya, kalau scalable ini. Jadi bisa tambah atau kurangin servernya kapan aja. Misalkan back-end web butuh server lebih nih untuk menampung cloud hosting yang bakal tambah terus setiap harinya. Nah, itu bisa ditambah atau dikurangin kapan aja. Nah, yang ketiga itu auto healing, uptime lebih tinggi. Nah, jadi biasanya kalau cloud hosting itu menggunakan minimal 2 hardware yang berjalan. Jadi misalkan ada 2 router, 2 switch, atau multiple server. Jadi misalkan satu komponen atau hardware atau network-nya mengalami problem, nah itu nggak akan mengalami downtime yang lama. Jadi lebih sebentar ya. Dan proses recovery-nya juga lebih cepat dibanding teknologi hosting tradisional tadi. Yang biasanya hosting tradisional itu cuman mengandalkan satu hardware aja. Itu untuk auto healing-nya ya. Nah, selanjutnya itu high security. High security. Nah, ini lebih ke security setiap pengguna ya. Jadi kalau misalnya cloud hosting kan dia setiap pengguna punya akun sendiri-sendiri. Dan setiap akun itu udah terisolasi juga. Misalkan dengan Immunify 360 atau anti DDoS yang untuk memproteksi malware atau cyber security yang bisa menyerang tiba-tiba. Nah, selanjutnya software defined storage. Kalau software defined storage ini teknologi storage ya. Jadi kalau misalnya data customer, kalau misalnya traditional hosting kan cuma disimpan di satu server aja. Nah, kalau
software defined storage ini disimpan di beberapa server. Jadi kalau misalnya salah satu server down, nah bisa langsung di-backup tuh sama server lainnya. Jadi, website kita tuh nggak ada downtime-nya, kalau misalnya lagi ada kendala di salah satu servernya. Nah, selanjutnya untuk high performance. Nah, ini kan, kalau misalnya cloud hosting itu biasanya udah menggunakan teknologi terbaru ya. Misalkan, untuk storage-nya kita udah pakai SSD, NVMe, udah pasti cepet. Terus untuk, eee, apa namanya, untuk GPU-nya udah pakai Intel Xeon Gold, misalkan kalau misalnya di hosting di web ya. Nah, itu kan efisien tuh untuk jalanin aplikasi berat. Jadi misalkan teman-teman punya aplikasi berat atau mau buat e-commerce atau buat, blog yang traffic-nya gede, nah cloud hosting ini udah mampu ya untuk jalanin itu semua. Dan juga di sini kita ada penjelasannya bisa memaksimalkan kemampuan semua komponen server dan storage yang terkoneksi. Nah, ini untuk gambaran shared hosting pada umumnya dan cloud hosting. Di sini kita bisa lihat ya kalau misalnya traditional hosting kan punya satu server doang nih. Jadi misalkan teman-teman atau pengguna lainnya ada yang mengalami kendala, otomatis website kita juga kendala juga nih. Nah, sedangkan kalau cloud hosting berbeda ya. Dia ada beberapa server. Jadi misalkan satu server kendala, ada backup-nya di server lain nih. Jadi website kita nggak akan down. Untuk selanjutnya nih, untuk penjelasan ininya teman-teman ya, perbedaan signifikannya. Nah, kalau shared hosting, dia berbagi resource kapasitas server secara bersama-sama. Sedangkan cloud hosting, dia punya resource sendiri-sendiri. Misalkan saya punya hosting, teman-teman juga punya hosting. Nah, itu resource saya sama punya teman-teman tuh beda ya. Jadi, punya masing-masing sendiri. Selanjutnya kalau misalnya shared hosting biasa yang teknologi traditional hosting, tidak mampu memfasilitasi website dengan banyak data atau traffic yang tinggi. Sementara kalau cloud hosting bisa memfasilitasi website dan banyak data dan traffic yang tinggi karena, kalau misalnya, cloud hosting itu kan, seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, dia kalau misalnya mau upgrade atau mau tambah storage-nya bisa langsung. Jadi, lebih fleksibel. Nah, kalau traditional hosting, yang selanjutnya performa website terpengaruh oleh aktivitas dan masalah yang terjadi pada sesama pengguna server. Karena di traditional hosting atau shared hosting pada umumnya, mereka kan menggunakan satu server yang sama. Jadi kalau misalnya satu kendala, yang lainnya juga ikut kendala. Nah, sementara kalau cloud hosting kan, punya resource sendiri ya. Jadi, kalau misalnya satu kendala, yang lainnya nggak ikut keganggu. Tuh. Selanjutnya, nah ini sama ya, untuk gangguan ya. Kalau misalnya satu kendala, kalau misalnya shared hosting, yang lain juga ikut keganggu. Jadi misalkan, salah satu website overload atau traffic-nya lagi tinggi, nah pengguna lainnya tuh keganggu, website-nya jadi lemot, karena, untuk resource-nya kan gunanya bareng-bareng ya. Nah, kalau cloud hosting itu, punya sendiri-sendiri. Jadi kalau misalkan website saya traffic-nya lagi tinggi, CPU-nya lagi tinggi, nah website teman-teman tuh nggak akan keganggu dengan aktivitas website saya, karena penggunaan resource-nya juga berbeda. Nah, untuk shared hosting, harganya memang lebih murah dibandingkan cloud hosting. Nah, ini ada video mungkin Kak Lintang bisa diputar videonya Kak Lintang. Oke, sebentar ya aku play.
Bisnis online biasanya dimulai dari sebuah website yang memiliki nama domain unik pilihan Anda. Website yang sudah selesai dibuat akan diupload ke server hosting supaya bisa dikunjungi oleh calon pelanggan Anda setiap saat. Di dalam satu server hosting, biasanya ada ratusan website lain yang juga terhosting di dalamnya. Bagaimana cara kerja sebuah server hosting tradisional? Mari kita lihat bersama. Website Anda beserta website-website milik orang lain kini sudah ditempatkan di dalam server hosting dan siap untuk melayani pelanggan. Pelanggan mulai datang ke website Anda dan transaksi usaha awalnya berjalan lancar. Namun, pernahkah Anda mengalami website Anda tiba-tiba menjadi sepi dan banyak pelanggan yang mengeluh susah mengakses website Anda? Ternyata, ada sebuah website di server tersebut yang ramai didatangi pelanggan. Ketika salah satu website sangat ramai dikunjungi, server menjadi overload dan jalur server menjadi macet. Website-website yang lain pun menjadi sulit diakses, termasuk website Anda. Dan ini adalah masalah yang sering terjadi di dalam server hosting tradisional, di mana semua website saling berbagi pakai sumber daya prosesor dan memori server yang sama. Belum lagi, ancaman keamanan dari hacker yang bisa menyusupkan virus atau malware ke website Anda, sehingga mengakibatkan website Anda rusak atau kehilangan data. Server hosting pun bisa mengalami kerusakan pada komponen perangkat keras atau koneksi jaringannya yang berujung pada server dan website Anda yang mati total. Hal ini biasanya memakan waktu yang lama untuk perbaikan. Ini semua bisa mengakibatkan turunnya penjualan dan omset usaha Anda, bahkan kerugian finansial. Sekarang, ada solusi hosting baru yang bisa mengatasi masalah-masalah tersebut. Memperkenalkan Dewa Web, cloud web hosting murah pertama di Indonesia. Setiap paket cloud hosting Dewa Web memberikan jaminan alokasi prosesor dan memori untuk setiap website, sehingga menjadi adil pembagiannya. Kalau website Anda mengalami lonjakan pelanggan dan membutuhkan jalur yang lebih luas, Anda hanya perlu upgrade paket cloud hostingnya saja, sehingga website Anda selalu dapat melayani pelanggan dengan optimal. Dewa Web juga memberikan fasilitas time machine backup secara gratis untuk membackup website Anda setiap hari. Kalau ada hacker yang iseng merusak website Anda, tinggal masuk ke kontrol panel dan klik icon time machine backup untuk restore website Anda. Website Anda yang ditaruh di Dewa Web dilayani oleh sekumpulan server-server yang disebut cloud dan memiliki kemampuan auto healing. Kalau ada server yang rusak, website Anda akan tetap beroperasi karena server pengganti langsung mengambil alih fungsi server yang rusak tadi hanya dalam waktu beberapa menit. Bersama Dewa Web, Anda tidak perlu lagi khawatir akan masalah website lambat, ancaman hacker, dan server down. Dewa Web memberikan domain gratis, selalu siap membantu Anda kapan saja, termasuk membantu pemindahan website Anda ke jaringan Dewa Web Cloud Hosting tanpa biaya tambahan. Jalankan dan kembangkan bisnis online Anda dengan tenang bersama Dewa Web. Are you in the cloud? Nah, gimana teman-teman? Tadi lihat video tadi udah ada bayangan belum perbedaannya? Hosting tradisional sama cloud hosting. Udah ya? Udah tahu ya perbedaannya ya? Nah, ini saya mau jelasin juga nih keuntungan kalau misalnya menggunakan cloud hosting. Nah, yang pertama website selalu online dan cepat diakses. Nah, seperti yang tadi di video ya, kalau misalnya tradisional hosting kan dia pakai satu server bareng-bareng tuh kalau misalnya. Jadi kalau misalnya salah satu website traffic-nya tinggi, yang lain juga ikut keganggu. Nah, kalau misalnya cloud hosting kan dia punya resource masing-masing. Terus lebih fleksibel lagi. Kalau misalnya emang butuh yang lebih, bisa langsung upgrade.
Dan kalau misalnya ada gangguan sama website lain, website kita nggak ikut kena. Jadi tetap selalu online ya, dan bisa cepat diakses karena resource-nya tadi tuh punya masing-masing. Nah, selanjutnya, untuk cloud hosting juga sama kayak shared hosting ya, kalau misalnya untuk load website itu juga mudah, karena udah pakai control panel juga. Misalkan kalau misalnya di web tuh pakai cPanel. Jadi semuanya untuk misalkan upload aplikasi atau buat email domain, nah semuanya bisa langsung dari cPanel-nya. Nah, untuk selanjutnya, keuntungan menggunakan cloud hosting yang tadi ya, traffic-nya bisa tinggi karena punya resource atau sumber daya masing-masing. Dan juga bisa upgrade downgrade tadi. Nah, misalkan kalau misalnya teman-teman nih mau bikin toko online atau blog yang traffic-nya tinggi atau website perusahaan atau portal berita, nah teman-teman bisa pakai cloud hosting aja karena selain bisa fleksibel untuk upgrade resource-nya, terus juga nggak akan keganggu tuh sama website-website lain. Jadi teman-teman punya resource sendiri. Nah, yang keempat adalah performa tinggi dan aman. Nah, ini saya jelasin khususnya untuk cloud hosting di web ya. Untuk performanya udah free unlimited bandwidth nih. Nah, kalau free unlimited bandwidth ini kita nggak batasin untuk melakukan transfer data atau traffic dalam negeri atau internasional. Nah, selanjutnya menggunakan web server Lightspeed Enterprise. Nah, kalau web server Lightspeed Enterprise ini udah terbukti 40 kali lebih cepat dari Apache Web Server dan memang didesain untuk volume traffic yang sangat tinggi. Jadi kalau teman-teman emang mau buat website yang traffic-nya tinggi, bisa langsung pakai cloud hosting aja. Lalu menggunakan Intel Xeon Gold CPU. Nah, ini emang didesain yang untuk efisien untuk menjalankan aplikasi yang berat. Selanjutnya sudah menggunakan NVMe SSD untuk penyimpanan datanya. Jadi untuk kelola datanya lebih cepat dibanding HDD biasa ya. Nah, untuk keamanan cloud hosting khususnya yang disediakan di web, kita udah kasih free SSL grade A+ ya. Teman-teman tentunya ini berguna banget untuk membuat website kalian menjadi secure dan terenkripsi dengan baik data-datanya. Selanjutnya untuk cloud hosting di web juga udah sediain Immunify 360 AI security gratis ya teman-teman. Nah, ini untuk seperti yang video tadi tuh mengantisipasi ancaman hacker-hacker. Selanjutnya proactive defense plus WAF ya. Nah, ini berguna untuk melindungi website dari celah keamanan atau ancaman malware terbaru. Nah, yang terakhir ini ISO 27001 certificate. Nah, ini Dev sendiri udah komitmen ya untuk customer-nya juga untuk menjaga informasi dan data pelanggan sesuai standar prosedur keamanan teknologi informasi kelas dunia. Next, nah ini untuk CMS yang didukung oleh cloud hosting. Nah, kalau teman-teman nggak tahu CMS itu apa, Content Management System yang dapat mempermudah proses pembuatan website tanpa harus mengenal skrip atau pemrograman secara detail. Jadi misalkan kalau teman-teman emang basicnya untuk pemrograman nggak ada atau skripnya untuk pengenalan skripnya juga minim, kalian bisa pakai CMS ini nih. Jadi kalian seperti drag and drop aja untuk membuat websitenya. Nah, misalkan di sini CMS yang didukung ada WordPress atau Joomla atau PrestaShop, OpenCart atau Moodle. Kalau Moodle biasanya untuk website sekolah ya. PrestaShop dan OpenCart ini biasanya untuk e-commerce. Dan WordPress atau Joomla ini biasanya untuk website pada umumnya. Misalkan kalian mau bikin blog pakai WordPress juga bisa.
Nah, selain itu juga untuk cloud hosting udah dukung framework ya. Ini biasanya untuk teman-teman yang developer nih, untuk konfigurasi bahasa pemrograman atau pembuatan aplikasi. Cloud hosting udah dukung untuk Laravel, udah untuk Python, Node.js atau Ruby. Jadi semuanya udah tersedia di control panel-nya cloud hosting Dewa Web. Oke, sekian untuk presentasi hari ini. Kalintang, boleh Kalintang. Untuk ini mengenai dari penelitian hosting, perbedaan hosting dan dari hosting sampai untuk apa aja sih ketika teman-teman menggunakan hosting untuk website-nya. Nah, Jeremy ini kan masih apa juga sebenarnya. Boleh nggak sih Jeremy kasih lihat gimana sih pembukaan Kalintang, suaranya putus-putus Kalintang. Oke, halo, apakah masih putus-putus? Nah, udah benar. Oke, iya, sorry. Iya, jadi aku ulang ya yang tadi aku bilang. Jadi thank you banget Jeremy udah sharing nih mulai dari pengertian hosting sampai perbedaan traditional hosting dan keuntungan apa aja sih ketika teman-teman menggunakan cloud hosting. Nah, Jeremy, karena masih ada waktu, aku mau nanya ke teman-teman dulu nih. Teman-teman, apakah teman-teman penasaran bagi yang belum menggunakan cloud hosting, apakah kalian penasaran seperti apa sih bentukan si panel dan tampilannya seperti apa sih? Jeremy mungkin boleh stop sharing dulu, Jeremy. Oke. Guys, apakah kalian penasaran? Boleh, Kak. Kalau misalnya kalian penasaran, aku akan minta Jeremy untuk share memperlihatkan ke kalian si panel itu seperti apa sih? Penasaran banget. Benar penasaran. Oke, Jar, mungkin boleh di-share, Jar, sambil dijelasin sedikit tampilan itu seperti apa sih si panel. Oke, karena pasti di sini banyak yang baru pertama kali. Mungkin dengar cloud hosting itu apa, atau belum tahu cloud hosting itu seperti apa. Penasaran pisan. Oke. Banget. Bisa Udah dipakai apa kelihatan aja belum ya? sih panel itu? Udah kelihatan. Iya, coba Jar, tolong Nah, jelasin ini Jar. tampilan si panel ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian beli cloud hosting di The Web, tampilan si panelnya seperti ini. Di sini banyak menunya yang bisa kalian gunakan ya. Misalkan apa ya? Untuk membuat email perusahaan atau email domain. Nah, kalian bisa langsung buat di si panelnya. Kayak gini nih untuk tampilannya ya. Jadi ini salah satu keunggulannya tadi menggunakan cloud hosting juga ya, Jeremy ya? Karena Jadi, mereka bisa menggunakan email domain dengan nama domain mereka sendiri. Iya, contohnya kan seperti domain saya nih, bisa dipakai buat Bitcoin gitu-gitu atau yang lainnya. Oke. Tadi kan Jeremy juga jelasin tuh mengenai WordPress, kita bisa pakai WordPress, Joomla, dan lain-lain. Nah, itu boleh ditampilin nggak sih, Jar, yang tadi? Untuk CMS-nya ya? Iya, CMS-nya, betul. Nah, ini kalau yang tadi saya jelasin tuh sebenarnya masih sebagian kecil ya dari CMS yang tersedia di cloud hosting Dewa Web. Sebenarnya itu banyak banget untuk CMS yang tersedia. Nah, misalkan untuk blog sendiri, ada beberapa nih. Yang paling Jeremy, mohon maaf, katanya agak blur share screen-nya. Kalau misalkan agak di zoom dikit, boleh nggak, Jar? Mungkin dengan di segini apa? Tadi oke sih. Zoom lagi. Satu kali lagi. Zoom. Oke. Kalau sekarang gimana, guys? Apakah udah masih buram dan nggak jelas? Masih blur. Masih blur, Kak. Kayaknya kalau misalkan share screen itu nggak bisa nggak bisa di maximize lagi sih. Coba mungkin di zoom lagi, Jar, sekali lagi, Jar. Zoom lagi. Segini. Oke, kayaknya sekarang better sih harusnya. Nggak boleh tapi masih. Gimana? Mungkin jaringannya, oke. Oke, pas kata yang kebaca. Oke, Jar, mungkin boleh lanjutin. Ya, jadi CMS-nya gimana, Jar? Pilihannya? Untuk CMS-nya sebenarnya banyak ya, teman-teman. Misalkan untuk blog sendiri, ini banyak banget nih. Kalian bisa pilih sendiri, semuanya bisa diinstal gratis di si panel hostingnya. Misalkan kalian mau buat e-commerce. Nah, di sini banyak nih. Kalian bisa pilih mau installnya nanti pakai apa.
Nah, kalau untuk cara instalasinya gampang banget, bisa langsung dari si panelnya langsung ya. Bisa klik install, misalkan OpenCart lah ya. Nah, ini nanti kalian bisa langsung install aja di sini. Dan ini gratis ya teman-teman. Kalau misalnya kalian udah punya hosting sendiri, punya akses si panelnya, kalian bisa langsung install di si panelnya langsung. Oke, jadi kalau misalkan mereka udah punya cloud hosting nih, Jer, misalkan di Dewa Web. Nah, ini merupakan option CMS yang bisa mereka pilih. Baik Iya, itu ada yang langsung by template, ada yang bisa develop dari nol gitu ya, Jer ya? Iya. Itu tampilan client zone dari Dewa Web ya? Ini si panel kan ya, Jer ya? Iya, ini untuk klien ya, untuk pengguna. Pengguna Dewa Web. Jadi Iya. semuanya gratis ya, Jer ya? Kalau misalkan di... Iya, semuanya gratis. Oke. Berarti untuk satu... itu nanti di Q&A aja. Oke. Jadi begitu ya teman-teman. Di si panel ada apa lagi nih, Jar? Mungkin boleh lihat lagi nih Tadi keunggulannya yang kalau misalnya si panel. software ya, software untuk developer biasanya. Nih, kalian Software kayak developer. tadi tuh kayak ada Node.js, setup Python, ada setup Ruby. Kalian di sini tinggal klik-klik aja sih sebenarnya untuk instalasinya. Oke. Dan mereka nanti bisa upload sendiri ya, Jar ya berarti ya? Misalkan kalau Node.js bisa langsung create, langsung dari si panelnya. Nah, kalau misalnya kalian atau teman-teman punya website sendiri, udah sebelumnya ada di localhost gitu misalkan, masih di komputer sendiri, terus mau upload biar orang lain bisa akses juga, kalian bisa langsung upload di namanya di menu file manager. Nah, kalian di sini bisa upload nih. Nih, upload file kalian, file website kalian. Jadi misalkan kalian punya website yang sekarang masih di localhost, kalian bisa upload di sini. Jadi orang lain juga bisa akses website kalian. Gitu. Oke. Ini ada sekelibet chat sih. Berarti untuk development itu kita bisa buat dulu file source-nya code, terus diupload ya, Kak? Berarti bisa diupload dari localhost ya? Iya, kalau misalnya dari localhost sebelumnya udah punya website, bisa upload ke sini kok. Oh, bisa. Itu bisa ya. Berarti sebenarnya pakai cloud hosting sendiri itu lebih fleksibel ya, Jar, ya jatuhnya ya? Iya, fleksibel dan transparan sih sebenarnya. Kalau misalnya kayak ini kan, saya bisa lihat nih, CPU usage saya, physical memory, disk usage, semuanya bisa kelihatan langsung dari si panelnya, penggunaan kita kayak gimana. Dan fitur-fiturnya pun juga lebih lengkap ya, Jar, kalau misalkan pakai cloud hosting pribadi. Oke, mungkin itu sekilas pengenalan si panel juga kepada teman-teman yang belum pernah melihat tampilan si panel itu seperti apa sih. Jadi segitu dulu ya teman-teman, mungkin nanti kalau misalkan mau diperdalam lagi boleh banget, nanti akan aku mungkin buat webinar selanjutnya mengenai sisuk di kolom chat, Jar, jadi siap-siap ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ini akan aku pilihin dan bacain dari Kak Boyke Ramadhani. Jika ingin membuat website, apakah Dewa Web mendukung website builder, Jeremy? Kalau untuk saat ini, kalau misalnya cloud hosting nggak mendukung website builder ya. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin website dari CMS yang tadi, misalkan dari WordPress, nah itu kalian buatnya dari awal. Oke. Tapi kalau misalkan buat sendiri pun, tadi kalau misalkan pakai WordPress itu dari temanya ya, Jer ya? Iya, kalau dari WordPress sendiri ada temanya, banyak banget temanya. Terus kalian juga bisa bikin page sendiri. Kalian hitungannya sama drag and drop juga sih. Drag and drop. Jadi kalian langsung kayak on the spot, kayak misalkan edit text-nya, upload image-nya gitu ya, Jar ya? Betul. Dan kalau misalkan di Dewa Web itu udah dapat premium themes ya, kalau nggak salah ya, Jar ya? Iya, kalau misalnya di Dewa Web, minimal paket Warrior, kalian dapat premium themes, dan itu gratis. Oke, jadi premium themes itu akan membuat tampilan website kamu lebih rapi aja dan cantik gitu ya, Jar ya? Karena tinggal edit, drag and drop. Nanti. Iya. Oke, seperti itu. Semoga terjawab, Kak Boyke. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Muhammad Isa Lutfi. Kalau ada 2 pertanyaan dari Kak Muhammad Isa Lutfi. Yang pertama, kalau kita sewaktu-waktu butuh memperbesar kapasitas cloud hosting, apakah butuh waktu lama untuk upgrade? Kalau misalnya upgrade langsung ya. Jadi nggak ada downtime-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau upgrade, misalkan sekarang nih, jam 14.50, upgrade, nanti ada menu upgrade-nya. Kalian udah bayar, langsung upgrade saat itu juga. Jadi nggak ada downtime-nya.
Nggak ada downtime-nya ya. Oke. Yang kedua, kalau dengan produk dari sebuah provider lainnya, apakah sama atau berbeda? Kalau untuk provider lainnya, saya kurang tahu sebenarnya. Mungkin Untuk kadang masih ada yang bingung gitu sih, Jar. Kayak produk Dewa Web itu beda. Maksudnya Dewa punya cloud hosting sendiri gitu dengan merek-merek lainnya gitu loh, Jar. Kalau misal Dewa Kayak Web masih sih, suka keliru-keliru gitu. Kayak maksudnya kecampur-campur gitu gimana? loh. Maksudnya kadang ini kan dia menyebutkan sebuah perusahaan provider lain. Nah, terkadang ada yang masih bingung gitu loh. Oh, ini punya merek ini ya. Oh, ini punya Dewa Web ya gitu. Dewa Web kerjasama atau enggak gitu maksudnya? Iya. Kalau Dewa Web punya sendiri ya untuk servernya dan cloud hostingnya. Gitu. Jadi Jadi Dewa punya ini sendiri ya, server sendiri iya, ya, punya Jar server ya. sendiri. Nggak gabung sama yang lain atau kolaborasi gitu, nggak ada. Nggak ada. Jadi berbeda ya dengan produk Iya. provider lainnya. Karena kita punya server sendiri di mana aja lokasinya, Jeremy? Kalau untuk servernya kita ada di Jakarta, Indonesia, ada di Singapura, sama di San Jose, USA. Gitu ya Kak Isa, semoga menjawab. Untuk lokasi servernya. Oke, thank you Jar. Oke, pertanyaan selanjutnya, ini makin banyak ya pertanyaannya, bukan makin sedikit ya. Iya dong. Oke, senang juga sih ngeliat kalian excited untuk topik pada siang ini. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Rifki Arisagas. Kak Jar nanya dong, bisa disebutin nggak kira-kira hal apa aja sih yang membuat website kita out of control? Kayak bikin klien sulit mengakses web kita sampai menyebabkan rusaknya server. Kalau misalnya ini sih dari sisi kita juga bisa cek sih sebenarnya. Dari sisi penggunanya juga, misalkan dari websitenya memang visitornya banyak, atau dari optimasi websitenya juga bisa pengaruh. Jadi misalkan visitornya banyak kan otomatis kita juga butuh resource yang lebih besar kan. Kalau misalnya kita paksain, jadinya malah nggak bisa diakses sama sekali gitu. Itu bisa dicek sih kalau misalnya dari cloud hosting, enaknya dia bisa cek langsung dari si panelnya. Kayak tadi tuh ada CPU-nya, ada resource-nya, ada di usage-nya. Jadi kita tahu kapan kita harus upgrade gitu. Jadi seperti ya Kak Rifki, jadi hal-hal apa aja yang bisa menyebabkan server out of control mungkin dari kapasitasnya Jar dan trafficnya tidak seimbang. Dari penggunaan resource-nya sama traffic website-nya nggak seimbang. Nah, itu kalau misalnya kakak pakai cloud hosting Dewa nanti bisa dibantu cekin oleh Ninja Dewa loh Kak Rifki. Jadi kalau misalnya belum pakai Dewa boleh pindah ya, migrasi. Sekalian promosi. Boleh banget. Oke. Thank you Jar jawabannya. Semoga terjawab Kak Rifki. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak yang juga ya pertanyaannya. Dari Kak Indra Dewangkara. Sore Kak Jeremy, saya ingin bertanya. Saya lihat cloud hosting memang banyak keunggulannya bagi website. Terus bagaimana mengenai harga cloud hosting khususnya di Dewa Web? Terima kasih Kak Jeremy. Kadang banyak banget Jeremy yang aku terima komentar kalau di Dewa Web kok mahal sih? Kenapa sih harganya bisa kayak gitu, Jar? Gitu. Sebenarnya Dan kalau harga-harganya gimana sih? Kalau dari cloud hosting Dewa Web sih udah berkompetisi banget sih harganya ya kalau menurut kita, karena untuk dari teknologinya kan juga udah beda ya. Mungkin boleh di-share screen kali Jeremy, kayak paket-paket apa aja sih yang tersedia di Dewa Web, dan maksudku kayak bisa dikasih tahu per paket itu keunggulannya apa sih? Karena mungkin banyak dari mereka yang kurang tahu atau mungkin belum tahu paket-paket cloud hosting yang disediakan oleh Dewa Web. Share screen ya? Iya, share screen boleh. Jadi mungkin boleh dijelasin salah satu paket unggulan kita juga, dan maksudku kenapa memang misalkan harganya segitu, kayak apakah itu worth it untuk mereka pakai gitu. Ini udah kelihatan kan ya? Udah. Cuman mungkin kayak di Zoom ini karena agak blur sih. Nah, oke. Udah. Belum di Zoom padahal. Maksud aku udah nggak blur. Tapi tadi blur. Oke. Nah, ini cloud hosting yang ada di Dewa Web ya. Ada beberapa paket nih.
Kalau misalnya ini buat personal nih yang saya tunjukin sekarang. Misalkan storage-nya 500 MB, 20.000 per bulan. Nah ini sebenarnya harganya udah bersaing banget sih sama traditional hosting. Nggak beda jauh, walaupun lebih mahal dikit, tapi kan teknologinya udah berbeda. Dan kita juga udah dapat si panel dan lain-lain, bisa lihat resource-nya sendiri, bisa upgrade. Kalau misalnya memang butuh upgrade, bisa langsung upgrade. Terus selain itu kita sudah pakai teknologi terbaru yang tadi Jeremy juga sebutin, udah pakai Intel Xeon Gold Cascade Lake sama Ultra Fast NVMe SSD storage ya, yang membuat website mereka 5 kali lebih cepat daripada generasi sebelumnya. Selain itu juga kita sudah tersertifikasi ISO 27001, itu standar kelas internasional teman-teman untuk keamanan security data, jadi data kalian udah pasti super aman di Dewa Web. Jadi mungkin itu salah satu beberapa keunggulannya juga dari Dewa Web. Dan di setiap paket itu free domain juga ya Jeremy ya, kalau misalnya mereka beli tahunan. Untuk setiap paket ada free domainnya masing-masing. Kalau misalnya Scott Hunter, dia free domain untuk, misalkan ini saya contohin ya, kalian. Boleh domain. Nih, kalau misalnya Scott dan Hunter, base domainnya .main.id, .web.id, .biz.id. Nah, kalau misalnya kalian mau domain.com, kita saranin pakai paket Warrior yang tahunan. Di sini gratis nih. Nah, ini lebih banyak lagi gratisnya nih domainnya. Kalau yang Warrior lebih banyak pilihannya gitu. Oke, jadi seperti itu ya guys. Kalau misalnya kalian beli tahunan di Cloud Hosting Dewa, itu juga ada include domain yang tersedia di setiap paket. Jadi itu keunggulan lagi dari kita guys, sudah free domain tahunan untuk 1 tahun. Terus misal kalian lihat juga yang lainnya, misalkan data and mailboxes unlimited, terus memorinya per paket itu udah disesuaikan, dan kalau misalnya kalian mau upgrade itu tinggal bayar selisihnya aja ya, Jer. Iya, Van, kameranya nyala, Van. Tinggal bayar selisihnya aja. Oke. Jadi nggak bayar full satu paket. Oke. Thank you Jeremy udah sharing juga nih mengenai paket-paket yang ada. Oke, kita pesannya kalau misalnya kalian emang mau punya website, pakai Cloud Hosting Dewa Web aja. Udah pasti aman dan cepat. Oke, Jeremy, thank you banget untuk closing-nya. Jadi jangan lupa ya teman-teman ikuti saran Kak Jeremy, pakai Cloud Hosting Dewa Web supaya website kalian bisa aman dan juga cepat. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.